Renungan Hari Minggu Biasa ke-31 tahun A, Minggu 5 November 2023. Menjadi pemimpin yang rendah hati dan taat. Bacaan pertama diambil dari Nubuat Maleaki bab 1 ayat 14b sampai bab 2 ayat 2b ayat 8 sampai 10. Bacaan kedua, surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, bab 2 ayat 7b sampai 9, ayat 13. Dan bacaan Injil dari Injil Matius, bab 23, ayat 1 sampai 12. Saudara-saudariku terkasih, ketika seorang dipilih menjadi pemimpin, banyak tawaran yang disampaikan sebagai ungkapan niat untuk mewujudkannya. Misalnya akan melayani dengan semangat kerendahan hati, terbuka terhadap semua orang, bersikap adil, tidak pilih kasih dan lain sebagainya. Ada yang sangat taat, tetapi ada juga yang gagal menjadi pemimpin yang baik dan benar. Pada zaman ini orang sudah mulai bosan dengan janji-janji yang muluk, tetapi dalam pelaksanaannya tidak ada hasilnya. Yang dibutuhkan saat ini adalah pekerjaan dan hasilnya, bukan hanya sebatas janji. Apa konsekuensi dari janji tanpa pelaksanaan? Orang akan mengutuk dan tidak akan mendapat penghargaan atau tidak dihargai di mata manusia. Bagaimana dengan model kepemimpinan sebagai murid-murid Yesus? Saudara-saudariku terkasih, bertolak dari bacaan-bacaan suci hari ini, tampil 3 tokoh untuk menggambarkan bagaimana menjadi seorang pemimpin Kristiani yang baik. Nabi Maleaki mewakili suara Allah menyampaikan sebuah pewartaan yang nadanya sangat keras kepada para imam yang dipercaya Allah untuk menjadi pembawa keselamatan bagi umat Allah, namun mereka tidak taat kepada sabda Allah dan lebih banyak melakukan tindakan penyelewengan sehingga umat tersandung dan jatuh. Sikap Allah terhadap mereka yang tidak taat adalah memberikan kutukan, membuat mereka hina dan rendah, tidak layak menjadi pemimpin umat. Selanjutnya, Santo Paulus tampil di hadapan umat Tesalonika mengungkapkan dirinya sebagai pemimpin yang ramah, pemimpin yang penuh kasih, taat dalam mewartakan Injil, rela berbagi dengan sukacita tanpa pamrih demi kebahagiaan jemaat Tesalonika dan tidak memberikan beban kepada mereka. Menurut Paulus, firman Allah itu harus dialami sebagai firman yang memberi hidup dan kegembiraan, bukan firman yang membuat orang tersandung dan jatuh. Saudara-saudariku terkasih, Yesus tampil dan memberikan sebuah kritik yang tajam kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ia memberikan ajakan dan larangan agar diperhatikan dalam hidup para murid maupun orang banyak. Pertama, Yesus mengatakan, turutilah dan lakukan segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Yesus menilai bahwa segala sesuatu yang diajarkan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu benar, karena sumbernya dari Allah. Maka sikap para murid adalah mentaati, menuruti dan melakukan sesuatu yang diajarkan kepada mereka. Di samping itu, ia memberikan larangan. Janganlah mengikuti perilaku mereka. Apa itu? Hanya mencari kesenangan di atas penderitaan orang lain, hanya mau mencari pujian, pamor, suka tampil, selalu mau menjadi nomor 1, gila hormat, mau disebut sebagai nabi,
bapa, dan pemimpin. Perbuatan-perbuatan seperti ini dinilai oleh Yesus sangat bertentangan dengan hukum yang diajarkan dalam hukum Taurat Musa. Karena itu, Yesus melarang para muridnya dan orang banyak agar jangan meniru perbuatan para pemimpin itu. Saudara-saudariku terkasih, model kepemimpinan apa yang harus kita miliki? Model kepemimpinan yang ditawarkan oleh Allah dengan perantaraan tokoh-tokoh yang kita renungkan hari ini adalah model kepemimpinan yang baik, yang benar, yang membuka telinga untuk mendengar dan melaksanakan sabda Allah, yang bersikap adil, ramah, tidak memberikan beban, penuh sikap pengorbanan, menjauhkan orang dari rintangan, tantangan, tidak menjadi batu sandungan bagi umat, bagi orang lain. Yesus secara tegas mengatakan, barang siapa menjadi yang terbesar di antara kamu, hendaklah menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan dirinya akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Pilihan kita mana? Saudara-saudariku terkasih, ajakan dan larangan Yesus bagi para murid dan orang banyak menjadi bahan acuan bagi kita di dalam mengoreksi segala tutur kata, tindakan, dan perbuatan kita. Kita sering mengabaikan nasihat yang baik dan bijak dari para pemimpin, para imam, orang tua, para guru, dan lain sebagainya. Kita sering lebih suka menjadi pengajar, penasihat, memerintah daripada mau diajar, dinasihati, dan diperintah. Kita juga sering suka mencari muka, pamor, perhatian, mau dihormati. Sikap-sikap seperti ini sangat bertentangan dengan harapan Yesus dan sesama. Mari kita membaharui sikap dan komitmen untuk menjadi pemimpin yang baik, benar, dan bertanggung jawab. Menjadi orang tua yang penuh kasih, yang ramah, penuh perhatian, dan tidak mengajarkan dan memberi contoh yang tidak baik kepada anak-anaknya, dan lain sebagainya. Seorang pemimpin yang baik akan dihargai oleh Tuhan dan sesama. Tetapi pemimpin yang tidak baik akan mendapat kutukan dari Allah. Semoga